Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Terima kasih. Apakah akan dicari tahu siapa yang menyebarkan foto-foto dan mengambil langkah hukum? Terima kasih. Sedih juga ya kalau Amin Tapi Rais semua lagi menangis. Para kiai menangis. Mukanya mirip kayak Hasto. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan. Terus terang, saya sedikit gentar ketika berkali-kali ia tahu jurus yang saya miliki. Apalagi setelah melihat keampuhan panah rantai. Yang kau saksikan itu panah berantai naga perjona yang belum ada tandingannya. Bagaimana cara mengalahkannya, Guru? Kau harus menguasai ajian Pancasona dan jurus Raja Penyangga Langit. Jurus ini sengaja saya ciptakan untuk mengimbangi ajian Rawa Rontek yang disalahgunakan pemiliknya. Kalau Kang Mas tidak keberatan, tinggallah beberapa waktu lagi di Padepokan. Mulai. Lain kali aku pasti mampir. Muncul. Apa ada yang sudah menanti Kang Mas? Bukan itu. Aku punya urusan lain. Asik. Sungguh? Kang Mas belum punya Punya apa? kekasih tentu saja. Ini parah nih. Putus si hubungan ngeri. Usia bangun ate babak putus si hubungan. Loa sama loa kan datang lupa pemakalan ngeri. Goyang. Sekarang pulang. Marconi, kedatanganku kemari untuk mengajakmu kerjasama seperti dulu. Kita berpetualang lagi. Maaf Kakang, saya sudah janji meninggalkan masa lalu yang gelap. Saya sudah cukup bahagia hidup seperti ini. Meskipun tanpa berlimpah harta. Waktu telah membuatmu jadi berubah. Apa mungkin karena perempuan itu? Iya. Negara Indonesia, saya tahunya Joko Widodo. Oh, Joko Widodo sudah tidak jadi presiden, sudah ganti sekarang. Tidak sah. Tidak sah. Tidak siapa yang pecat dia. Tidak siapa yang pecat dia. Kenapa tidak panggil saya? Joko salah apa? Maka itu diperhentikan. Bang, ada apa? pencoblosan kemarin banyak kecurangan loh. Oh ya? Di mana? Di kamar. Ayo, Ngintip kita sama coblos Rocky ulang, Gerung. Lah, Amin Rais juga. Pusing ya? Pusing ya? Adiknya bagian tertawa. Ngomong-ngomong, Push. adik siapa namanya? Sun. Sun. Garnisun kali. Sun Al. Ini parah nih. Asik. Ya guys, video ini tidak ada bermaksud untuk menjelek-jelekan seseorang, tapi ini hanyalah sebuah hiburan ya. Hiburan, apalagi sekarang lagi mumet ya, mikirin si Hasto yang nangis-nangis cengengesan kayak bencong itu loh. Jadi dengan menonton video ini kita bisa terhibur daripada melihat si Hasto yang nangis-nangis nggak jelas ya. Oke, lanjut video berikut guys. Dua orang bodoh ketemu
tidak pernah menghasilkan apapun. Ya Hasto sama Koni. Ya Koni. Kelasnya kelas kambing. Koni kalau ngomong dari sejak Pilpres sampai hari ini ngomongannya ngawur, sok tahu dan kelihatan banget kelasnya kelas kambing. Kelas kambing. Kalau dilihat dari pendidikannya di Tel Aviv, kuliah di Israel, pengamat militer internasional. Tapi apa yang dibahasnya, yang dia ungkapkan, tidak menampilkan kelas seorang pengamat. Semuanya dilandasi oleh ketidaksukaan, kebencian. Kalau Anda bicara bebas dari rasa benci dan tidak suka, dan Anda hanya mengungkapkan pendapat berdasarkan literasi dan fakta, mungkin Anda bisa naik kelas. Tapi ternyata tidak. Jadi dengan Hasto itu Anda cuma 11-12, sama aja. Kelihatan bodohnya belum. 11-12. Jadi kelas kambing. Koni. Ente nggak beda sama Hasto. Kelasnya kelas kambing. Kalau terjadi putaran kedua di DKI Jakarta, bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Bisa-bisa kalau terjadi putaran kedua, RK akan menang. Kenapa, Bang? Beberapa pengamat politik udah mengatakan, apalagi segmen Rano Karno yang mengatakan, walaupun 3 putaran katanya dia tetap menang, bukan faktor Anies atau Ahok katanya, tapi karena masyarakat Jakarta menginginkan dia. Itu bahaya, guys. Ya, bisa takutnya benar ya. Pendukung Anies dan pendukung Ahoker ini marah karena tidak dihargai. Jangan sombong dulu, Rano Karno ya. Jangan sombong dulu, bahaya. Politik ini dinamis. Ya, masyarakat ini diibaratkan bayi harus dilembuti. Jangan sekali sombong, jangan sombong-sombong, bahaya guys, bahaya. Ya, jadi bahaya apabila terjadi putaran kedua, bahaya ini. Bisa-bisa Ridwan Kamil yang menang. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Naik kelas ya guys. Sekarang Jakarta berarti bukan lagi kandang abah dan anaknya ya. Melainkan sudah jadi kandang banteng. Kasihan abah dan anaknya. Sudah rela-rela melepas baju putihnya demi memakai baju merah. Gak dianggap. Ya minimal kalau dianggap namanya bukan kandang banteng, tapi kandang abah banteng. Kandang abah banteng. Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Teruntuk anjing Sitorus. Anjing, kamu anjing kamu. Kasar sekali ini kata-katanya guys. Manusia, otak anjing kan. Kamu jangan bawa-bawa orang Jawa Tengah kandangnya bansos. Manusia hidup pun itu butuh bansos. Kalau kamu pengen sepakat ya. Kamu bukan orang bawah, aku tuh orang bawah, tahu. Nggak mungkin, nggak nutup kemungkinan semua orang butuh bantuan, nggak usah sok kaya. Ingat ya, selagi PDI ada anjing Sitorus, anjing Masinton, anjing Nabi Tupulu, anjing Hasto, anjing Jarot itu. Lihat kader PDI, Bambang Pacul, Mbak Puan, orangnya baik-baik. Bu Risma, Pak Andika itu baik. Kamu tuh kalau ada PDI tahun 2009 nggak tambah meningkat. 2029 ya guys. Sama kamu nih. Entah aku yang bingung, entah kamu yang bingung. Kenapa? Giliran Pak Jokowi ngasih bantuan, kamu ngomong pencitraan. Oke lah, selesailah masuk Pak Jokowi jadi presiden. Nah sekarang ke Gibran lagi. Giliran Gibran ngasih bantuan, kamu ngomong pencitraan. Sama dengan bapaknya. Giliran Ida dikasih bantuan, kamu ngomong mana bantuan dari wakil presiden, dari presiden. Jadi serba salah. Yang dilakukan oleh presiden, yang dilakukan oleh wakil presiden. Serba salah kamu buat. Dak kata yang betul. Cuman junjungan kamu be yang betul. Kamu ngomong itu duit APBN. Kalau dia mau duit pribadi, kamu tidak percaya. Nah dia mau duit APBN, kelebihannya kemana? Itu bae omongan kamu tuh. Salah terus ya.
Segalanya serba salah bantuan pemerintah dengan kamu. Yang tidak masuk di akal kakek kan dikasih bantuan. Pencitraan. Nak jadi presiden tahun 2029. Itu pikiran kamu, otak kamu. Tak kata yang lain. Apalagi dengan akun Pupu Papa. Kamu yakinnya itu milik Gibran. Yakinnya dengan kamu. Tapi kamu tak kata bukti. Kamu percaya apa omong junjungan kamu. Nah ini putaran kedua. Nih, menurut berita ini putaran kedua 2024. Ini putaran kedua. Pilkada DKI. Nah kalau kamu nak menang, suruh junjungan kamu untuk cawe-cawe. Atau yang lebih top. Seperti Rocky Gerung. Itu bisa cawe-cawe itu. Profesor. Bisa. Ngomongnya pintar. Bisa untuk cawe-cawe gitu. Hebat. Disenangi oleh masyarakat katanya. Bapak Amin Rais. Profesor. Hebat itu. Mantan ketua MPR. Yang nak jadi presiden tak jadi. Dihadang oleh poros tengah. Akhirnya Gus Dur yang jadi presiden. Nah itu ketua MPR Bapak Amin Rais tuh. Hebat kalau dia ngomong tuh. Kalau ngomong tuh nak menang dewek. Hebat Bapak Amin Rais tuh. Nah seperti Ibu Mega Soekarno Putri. Itu ketua umum PDI. Berapa kali jadi ketua umum. Jadi presiden. Jadi wakil presiden. Lebih hebat itu. Cawe-cawenya. Ketua umum lagi. Banyak lagi. Seperti Roy Suryo. Itu hebat lagi cawe-cawenya. Roy Suryo lagi. Ya kan pakar telepancika. Ada di lingkungan kamu tuh hebat-hebat. Sekolah tinggi galo. Dak kating dak sekolah tinggi. Sekolah tinggi galo. Kalau Pak Jokowi. Tidak sekolah kata kamu kan. Dak kati ijazah. Ijazah palsu. Foto. Dengan yang asli berbeda kata kamu. Penipuan kata kamu. Kamu hujat sana sini, kamu ngomong PKI, kamu ngomong Mulyono. Segalo-galonya kamu hujat Pak Jokowi, kamu fitnah Pak Jokowi. Segalonya kamu fitnah, kamu hujat keluarga Pak Jokowi. Seluruhnya. Dak kata yang betul keluarga Pak Jokowi dengan kamu. Keluarga junjungan kamu lah yang bagus. Jadi kalau menurut aku, masalah pilkada DKI kamu suruhlah junjungan kamu tuh untuk cawe-cawe. Berarti kalau tidak mampu junjungan kamu untuk cawe-cawe, berarti presidenku atau mantan presidenku Bapak Jokowi hebat daripada junjungan kamu. Walaupun tidak sekolah, walaupun tidak kati ijazah, walaupun tukang kayu, walaupun Mulyono, lebih hebat daripada junjungan kamu segala-galanya. Jadi kalau menurut aku, ya, lebih baik kita jingok baik. Siapa yang menang, itulah gubernur DKI. Sedikit-dikit kamu ngomong cawe-cawe. Takutnya dengan cawe-cawe Pak Jokowi. Menurut kamu tuh Pak Jokowi itu apa yang mudah kamu atur? Mentah-mentah Pak Jokowi diam. Kamu seenaknya, kamu fitnah, kamu hujat, kamu caci, kamu maki. Apa untungnya dengan kamu? Sekarang Pak Prabowo pula kamu caci maki. Caknya lebih hebat kamu daripada Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Itulah kamu yang sebenarnya. Salam dari Wong Kitogalo. Salam dari Wong Kitogalo. Ya, berbicara tentang bantuan wakil presiden. Mungkin kedengarannya ini baru ya bagi kita. Atau mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Selama ini kita melihat bagaimana wakil presiden yang sebelumnya selain Bapak Yusuf Kalla itu tidak pernah terdengar beritanya ya. Bahkan jarang sekali diberitakan oleh media-media televisi. Nah, ketika presiden dan wakil presiden terbaru, kali ini Gibran mulai menunjukkan kelasnya sebagai wakil presiden. Dia ingin menunjukkan bahwa wakil presiden itu punya kerja.
Nah, ketika dia memberikan bantuan atas nama wakil presiden, banyak yang mempertanyakan, banyak yang mempersoalkan uang dari mana. Supaya kalian tahu ya, bahwa wakil presiden itu dia punya dana operasional. Jadi tidak ada salahnya dia gunakan dana operasionalnya dia itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kemudian terkait dengan pilkada di DKI Jakarta, informasi yang terbaru yang saya dapatkan bahwa katanya pilkada di DKI Jakarta itu sudah dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano ya. Selamat ya. Dan saya jadi berpikir begini, kenapa di Jawa Tengah kok bisa menang telak, tapi di DKI Jakarta pasangan Ridwan Kamil kok bisa kalah ya? Saya melihatnya dari sisi bahwa Bapak Jokowi saat mendukung Ridwan Kamil itu tidak sepenuhnya, karena dia melihat bagaimana sosok Pramono Anung yang pernah atau sudah bekerja sama dengan dia. Jadi dia tidak mau menyakiti hubungan baik antara Bapak Jokowi dan juga Pramono Anung ya. Sehingga itu bisa terlihat dari hasil yang didapatkan. Dan ketika Rano Karno mengatakan bahwa di DKI Jakarta mau 2 putaran kek, mau 3 putaran kek, mau berputar-putar kek, itu pasti mereka akan memenangkan pertarungan itu. Tidak ada yang namanya mereka menang karena faktor Ahokers atau karena faktor Anies. Tidak ada. Itu menurut Rano Karno. Ya, saya kira ucapan ini adalah ucapan yang terlampau sombong ya. Terlampau sombong. Dan biar bagaimanapun seharusnya Rano Karno itu mengakui bahwa kemenangan mereka ini karena hadirnya Ahok dan juga Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa dukungan yang dia berikan ke pasangan Pramono Rano ini itu semata-mata dia ingin menitipkan visi misinya Anies yang gagal menjadi calon gubernur ketika itu ya. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain. Pilkada telah selesai. Tinggal menunggu hasil dari rilis KPU, yaitu hasil akhir dari perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Siapa yang menjadi pemenang, yang menjadi kepercayaan rakyat untuk memimpin daerahnya masing-masing. Tapi sebelum sampai di sana, kita bisa lihat dari hasil survei dari beberapa lembaga survei yang melakukan survei dari siapa yang paling banyak meraih suara. Seperti di Sumatera Utara, Bobi Nasution meraih suara 60% lebih, jauh meninggalkan Bapak Edi Rahmayadi. Sesuai dengan harapan oleh rakyat Sumatera Utara ini. Di Jawa Tengah juga demikian. Di Jawa Timur juga sama. Yang diusung oleh PDI Perjuangan hampir rata-rata tidak meraih simpati masyarakat. Kenyataan sebaliknya terjadi di Jakarta. Pramono Anung mungkin sampai dengan detik ini telah meraih suara antara 43 sampai 46%. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan berarti rakyat Jakarta itu suka dengan Pramono Anung dan PDI Perjuangan, tidak. Ini yang perlu kita sikapi, ya. Yang jelas di daerah Jakarta berkumpul manusia-manusia bekas, yaitu bekas ormas HTI dan bekas ormas FPI, yang mereka mayoritas sakit hati kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Prabowo, dan yang paling penting mereka teramat sakit hati kepada PKB, Nasdem, dan PKS yang tidak jadi mengusung dan mencalonkan Imam Mahdi, yaitu si Anies Rashid Baswedan
menjadi calon gubernur. Makanya mereka memilih Pramono Anum karena sakit hatinya saja, ya. Karena sakit hati itulah makanya Pramono Anum mendapatkan suara dari barisan-barisan sakit hati itu. Terlebih dalang provokator itu kan di sana semua berkumpul. Seperti Refli Harun, Faisal Asegaf, ya kan, wakil iblis si Amin Rais, kan begitu, Said Didu, semua di sana, Rocky Gerung, ya keluarganya Megawati lah, di sana semua, ya kan, makanya mereka beralih memilih Pramono Anum bukan karena sukanya, tapi karena sakit hatinya. Nah, seperti itu dia. Masa sih? Hanya saja belum 50% ya. Pramono Anum meraih suara belum. Masih 43 sampai 46 mungkin dari hasil lembaga survei. Nah, kalau di tempat lain, semua yang diusung oleh PDI Perjuangan hampir rata-rata kandas di tengah jalan. Ya. Hampir semua calon yang diusung oleh PDI Perjuangan tidak diminati oleh rakyat negeri ini. Ya, ya khusus di Sumatera Utara inilah. Saya tidak mendoakan, ya, saya tidak mendoakan Edi Rahmayadi kalah. Itu bukan sifat saya. Tapi saya berharap dan berdoa supaya Pak Bobi Nasution meraih suara terbanyak. Dan itu sama yang saya pilih, ini. ya. Bukan Pak Edi Rahmayadi, ya tidaklah. Walaupun dia seorang jenderal, ya kan. Tapi kan dulu beda tugas di militer sama memimpin masyarakat luas, ya kan. Kalau militer itu memang udah punya ketentuan. Kalau masyarakat kan tidak. Itu yang tidak mampu Bapak Edi Rahmayadi. Dan terbukti selama 5 tahun. Nggak ada prestasi dan kinerjanya. Jadi ya, kepada kita semua, siapapun yang menjadi kepala daerah di tempat kita masing-masing, itulah memang pilihan rakyat. Dan memang betul-betul yang dipercaya oleh rakyat. Ya, semoga mereka ya yang dipilih oleh rakyat amanah dalam bekerja. Amin. Kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkhusus untuk Deddy Sitorus ataupun Congor Sitorus. Congor Sitorus. Jangan sembarangan ngomong kau. Kalau sudah kalah ya kalah sajalah. Ya. Belajarlah dari Bambang Pacul, belajar legowo, menerima kekalahan dan mengakui kekuatan lawan. Jangan kau bilang Jawa Tengah itu kandang bansos. Kau udah melukai warga Jawa Tengah. Ya. Berarti kau tuh tidak paham dengan politik. Kau ya pura-pura paham dengan politik itu. Sedangkan kedudukan kamu di politik itu masih membutuhkan suara masyarakat banyak. Ini khusus nih untuk orang-orang politik nih. Jangan kau sakiti masyarakat, jangan kau sakiti warga negara. Karena apa? Dengan kau kepingin duduk saja kalian ngemis-ngemis ke warga negara, ke masyarakat. Tahu enggak? Ke masyarakat kecil. Mana sloganmu dulu? Mana slogan Banteng? Partainya wong cilik. Hah? Sekarang kalah di dapil Jawa Tengah saja sampan bilang. Hah? Dan menghina warga Jawa Tengah dengan sebutan kandang bansos. Mulutmu itu loh, nggak sesuai dengan gambar banteng putih itu. Banteng saja moncongnya putih kok mulut moncongnya kayak asu. Nah, kasihan yang pendiri pendiri partai PDI itu, ya. Kalau kader-kader PDI seperti Sitorus ini, ya, sama Deddy Sitorus ini masih bercokol, makin hancur. Nah, kekalahannya kader PDI di Jawa Tengah, ya jangan-jangan karena mulut kalian itu, kesombongan kalian. Terus jangan menyalahkan masyarakat kalau nggak memilih. Sampai kau hinakan masyarakat dengan sebutan kandang bansos. Itu udah kesalahan besar dan fatal itu. Ya.
Hati-hati kamu. Kalau kamu hidup di politik, makan saja dari pekerjaanmu sebagai politik, sebagai politikus. Jangan kamu sembarangan. Karena apa? Kedudukanmu itu membutuhkan bantuan masyarakat. Dengar ini. Jadi kau ndak usah macam-macam kau dengan masyarakat. Karena politik itu, kedudukan politik itu ya. Kau bisa duduk di situ, kau ngemis-ngemis ke masyarakat minta suara. Oh enggak usah kau macem-macem. Dan cok, jangan mengeluarkan statement-statement yang membuat resah masyarakat itu. Betul. Ya? Katanya kaum terpelajar, berpendidikan, tapi kelakuanmu itu gak punya adab, tau enggak? Mulutmu itu disekolahin lagi. Nah, salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sebuah permintaan yang sangat baik ya. Untuk Deddy Sitorus dan juga Hasto, mulutmu itu disekolahin lagi. Ya, siapa tahu bisa lebih baik lagi. Nah, teman-teman, saya tidak bisa membayangkan bagaimana nantinya saat pelantikan Gubernur DKI Jakarta. Itu kan tadi informasi yang saya baca itu katanya dimenangkan oleh pasangan Pramono Rano ya, 50,07%. Artinya mereka ini resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, saya tidak bisa membayangkan saat pelantikan nanti, kemudian Bapak Prabowo pergi ke luar negeri dan wakil presiden yang akan melantik para gubernur ya. Terus di situ nanti Ibu Megawati datang, Hasto juga datang, kemudian Deddy Sitorus juga datang. Mereka ikut menyaksikan bagaimana seorang Gibran yang mereka benci selama ini melantik gubernur yang diusung dari PD Perjuangan. Itu kira-kira seperti apa ya? Apakah nanti seperti Amin Rais yang saat itu datang di acara pelantikannya Prabowo dan juga Gibran? Atau gimana sih? Ya memang Pilkada DKI Jakarta, para pemilihnya di sana kan agak kompleks ya, berbeda-beda. Tidak seperti di daerah-daerah. Tadi Bapak tadi mengatakan bahwa pemilih di DKI Jakarta itu mayoritas memilih pasangan Pramono Rano karena mereka itu benci dengan Pak Jokowi. Jadi di sana berkumpul para barisan sakit hati, para mantan-mantan atau bekas-bekas. Tadi dia bilang ada bekas HTI, bekas FPI. Ya terserah ya, itu namanya juga masyarakat bersuara. Mereka punya hak. Ya sekali lagi saya ucapkan selamat ya untuk pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Semoga bisa menjalankan amanah yang sudah diberikan rakyat DKI Jakarta.